Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agus Mulyana. Semoga teman-teman sekalian dimanapun dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan untuk selalu punya keinginan menambah ilmu pengetahuan. Baik teman-teman sekalian, mohon izin pada video ini saya akan sharing mengenai pengantar Internet of Things dan mungkin lebih tepat diperuntukkan bagi teman-teman yang pemula. Pada video ini kita akan mempelajari apa itu Internet of Things dari mulai definisi, arsitektur, area implementasi, lalu ada sejarah tentunya, dan juga nanti ada beberapa pendekatan persiapan ke tahap praktikum atau ke tahap praktisnya. Baik teman-teman sekalian, kita akan lihat mulai dari industri 4.0 dulu. Nah, di industri 4.0 ini ada beberapa teknologi yang lain selain IoT. Teman-teman bisa lihat dari mulai automation sampai ke system integration. Jadi pada akhirnya IoT sendiri menjadi salah satu bagian penyokong bagaimana tumbuh kembangnya industri 4.0. Jadi kalau sekarang kita bicara parsial, hanya big data, sebetulnya nanti kurang mumpuni. Pun sebaliknya IoT, karena IoT mengumpulkan banyak data yang nantinya menjadi big data gitu, dan sebaliknya. Pengolahannya pun tentu di cloud computing memerlukan koneksi yang baik, bisa mendukung kepada otomasi, maka disinilah perlunya sistem integrasi. Nah, teman-teman sekalian bisa googling lebih lanjut perihal implementasi beberapa studi kasus di area industri 4.0. Baik, saya ingin cerita sedikit tentang sejarahnya, bahwa kalau kita flashback sejarah IoT, sebetulnya tahun 82 itu sudah ada embrionya, di mana di Carnegie Mellon University sudah ada satu vending mesin yang mampu mendeteksi apakah di mesin itu masih ada stok atau tidak, apakah minumannya dalam kondisi dingin atau tidak gitu ya, dan memberikan report lewat internet. Itu tahun 82. Nah, seiring waktu internet mulai tumbuh kembang lebih apa ya? lebih baik barangkali ya, karena dukungan beberapa browser sudah lahir di tahun antara 93 menuju ya 93 ke atas sebetulnya ya. Saya mulai menggunakan Netscape, IE, dan ya beberapa dulu ada Altavista dan lain-lain tahun segituan ya. Nah, kembali ke ceritanya bahwa yang menjadi apa ya, the father of IoT itu sebetulnya kalau di sini disebutkan Kevin Aston. Nah, beliau seorang engineer di mana di tempat kerjanya beliau memiliki inovasi dengan memberikan tag RFID pada perangkat-perangkatnya. Tujuannya apa? Untuk memberikan unique ID dan memudahkan beliau ketika melakukan identifikasi, tracing, dan juga ketika ada perubahan-perubahan data terkait dengan benda-benda tersebut. Nah, tentu semua itu disimpan, dikirim ke internet untuk disimpan dan diolah lebih lanjut. Nah, dari sisi arsitektur seperti apa sih IoT itu? Teman-teman bisa lihat, jadi mungkin istilah ini sudah nggak aneh, teman-teman sudah pernah mendengar istilahnya smart home, ya, smart city, dan smart yang lain lah ya, kira-kira gitu. Tapi sebetulnya apa IoT itu dan bagaimana dia bisa kita kenali bahwa ini IoT, ini mesin to mesin atau M to M, atau ini hanya telemetri, atau ini bagian yang lain gitu ya. Baik, kalau kita bicara di definisinya, Internet of Things itu sendiri adalah sebuah paradigma di mana beberapa perangkat-perangkat, maksudnya terkoneksi ke internet, baik sebetulnya data awalnya bisa fisikal ataupun virtual, yang mana nanti mereka bisa berinteraksi melalui media komunikasi yang ditentukan. Dan sebetulnya pada bagian akhir, sistem ini harus memberikan value atau misalkan nilai lebih dari sekedar urusan data atau informasi. Nah, value di sini adalah solusi pada permasalahan yang harus diselesaikan oleh sistem yang dibuat. Kembali ke arsitektur sistem, teman-teman sekalian dapat melihat ada 4 stage, 4 area utama. Kita lihat dari kiri ke kanan. Ya. Paling kiri itu area perangkat. Perangkat apa? Tadi ada yang bentuknya fisik, ada yang virtual. Kalau fisik misalkan teman-teman begini, teman-teman mau mengukur lah, lebih mudah ya, mau mengsense suhu dan kelembapan ruang kerja teman-teman. Berapa sih suhunya sekarang? Berapa persen sih kelembabannya, kira-kira gitu ya. Atau mungkin di area kesehatan, teman-teman pengen telemedicine, tekanan darah, berat badan, dan lain-lain nanti dikirim ke dokter atau ke klinik, dan datanya dimasuk ke rekam medis lalu dianalisis dan seterusnya. Baik, nah di area perangkat kira-kira seperti itu. Lalu ada beragam
potensi konektivitas yang bisa dipilih tergantung skema sistem dan juga ketersediaannya. Misalkan menggunakan Bluetooth dulu, atau menggunakan Wi-Fi, atau menggunakan radio, atau GSM, atau yang lain-lain. Ya, ini media komunikasi awal dari perangkat menuju ke internet. Ketika menuju internet, tentu ada protokol yang dipilih. Ya, ada REST API, ada ada REST API salah satunya itu, ada MQTT, ada CoAP atau yang lain. Nah, teman-teman sekalian, pemilihan protokol ini menentukan bagaimana format data dengan skema sistem yang akan dibangun plus tadi ketersediaan untuk mendukung kehandalan sistem. Jadi kalau kasusnya di perkotaan, kita bisa menggunakan TCP/IP ya, itu cukup handal. Tapi ketika masuk daerah istilahnya pegunungan, pantai, maka itu beresiko. Dalam artian kalau dia tidak menemukan kondisi sinyal yang kuat, maka akan dia request terus, resikonya baterai cepat habis dan yang lain-lain. Maka mungkin opsinya bisa kita gunakan MQTT atau CoAP. Nah, ini akan kita bahas terpisah pada video berikutnya dan juga nanti ada demo perihal penggunaan protokol tersebut. Nah, data ketika masuk ke IoT Cloud itu sebetulnya ada dua tahapan sebelum diolah. Satu masuk ke data lake, ke danau datanya. Jadi kenapa harus masuk ke sini dulu? Data itu tidak serta-merta akan tidak akan selalu lengkap, tidak akan selalu benar. Bisa kena noise, bisa salah, bisa ada yang hilang, ya, bisa anomali. Nah, di data lake ditampung semua. Jadi kayak kita mancing ikan, ikan apapun diambil dulu gitu. Jadi masukin dulu ke sebuah bak penampungan besar. Tetapi yang kita inginkan adalah ikan yang bersih, ikan yang sehat, jenis ikannya apa. Nah, begitupun analoginya sama. Ketika dari data lake kita akan filter, kita akan pilih, baru kita ambil masukin ke data warehouse. Nah, ke database utama ini yang akan nanti dijadikan acuan pengolahan data di tingkat berikutnya. Nah, database sendiri bisa dikombinasikan data dari perangkat dan juga data dari end user yang juga tadi, misalkan datanya virtual gitu, ya, data virtual yang bisa dikombinasikan dengan data dari physical. Lalu ada istilahnya rule engine. Rule engine itu sebetulnya ke agregator. Bagaimana proses bisnis dalam sistem yang dibuat itu mampu mengolah data dengan nanti ada rule-rule, ada acuan-acuan dasar dari semacam ketentuan-ketentuan baku dari proses bisnis yang dipilih sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat ya bagi siapa ya, bagi pemiliknya, bagi owner, bagi end user, bagi administrator atau bagi umum, tergantung skema sistemnya seperti apa, apakah private atau public. Kembali ke contoh yang tadi, misalkan gini, saya pengen mengukur suhu dan kelembapan ruang kerja saya. Jadi saya pasang sensor itu, lalu dikirim, dan saya tentukan jika suhunya melewati sekian derajat, maka harus mengaktifkan apa di tempat kerjanya, dan ada notifikasi ke saya bahwa suhunya sekarang melewati batas atas atau di bawah batas bawahnya. Nah, itu tergantung keputusan yang tergantung rule yang kita definisikan. Itu yang masuk rule engine. Nah, kalau dia memenuhi itu, maka akan ada aksi yang dikerjakan oleh sistem, yaitu misalkan memberikan notif ke email atau ke aplikasi sosial media yang lain, sehingga user, owner bisa mengetahui kondisi itu dan menjadi alert, menjadi pemberitahuan, ya, sehingga ada keputusan tingkat berikutnya. Nah, di bagian akhir pula, tadi kembali ke cerita awal, bahwa semua ini harus memberikan value. Value-nya bukan sekedar tampilan yang wah, perangkatnya yang terbaru, atau yang mungkin kelihatan keren. Sebetulnya adalah ini menjadi solusi nggak pada permasalahan intinya. Nah, kalau tidak menjadikan solusi, ya berarti belum memenuhi tadi konsep yang di awal, bahwa dia tidak memiliki value sebetulnya gitu. Hanya teknologi saja yang berjalan terpisah dari kepentingan atau keperluan end user yang tadi sebetulnya menyelesaikan masalah atau tidak. Jadi di IoT bukan sekedar urusan sensor, urusan microcontroller, urusan protokol, urusan cloud, urusan aplikasi. Aplikasi sini platformnya bisa web, bisa mobile, bisa desktop, bisa diantara itu. Bahkan bisa ke aplikasi embedded system lagi. Tetapi ada nggak impact-nya, ada nggak value lebih yang bisa menyelesaikan permasalahan intinya. Sebagai contoh gini, saya pengen men-send tingkat kepadatan lalu lintas, misalkan di perempatan Kiara Condong. Nah, ada kamera misalkan dipasang. Oke, kita pasang. Berarti kan ada identifikasi awal, ini kendaraan atau bukan. Itu dulu. Kendaraannya bergerak atau diam. Baik.
Berikutnya, jenis kendaraannya apa? Klasifikasi. Berikutnya, masuk ke rule. Kecepatannya seperti apa, kelengkapannya apa saja, dan seterusnya. Datanya dikirim semua ke cloud. Ini yang kembali ke cerita 4.0. Ada big data. Big data biasanya mengadopsi 3 karakteristik, 3 V. Volume, velocity, and variety. Jadi jumlahnya besar, kecepatan transaksionalnya tinggi, pertukarannya, dan variasi dari jenisnya atau formatnya yang beragam. Ada video, ada gambar, ada suara, ada teks, alfanumerik, dan lain-lain. Nah, setelah menjadi big data, mau diapakan? Apakah hanya big data, kita lihat, kita tonton, atau ada sesuatu yang harus diolah kembali, yaitu masuk ke rule engine tadi. Oke, kita akan masukkan ke rule engine. Diapakan data itu? Ya ini, kembali ke SOP yang memiliki atau yang mendesain sistem ini. Apakah nanti menjadi acuan pemerintah, pihak tertentu untuk melakukan identifikasi, atau misalkan hanya untuk menjadi visualisasi. Nah, ini yang menjadi penting. Sehingga tadi akhirnya apakah ini memberikan value atau tidak. Yang berikutnya contoh lain adalah monitoring banjir. Nah, ini cerita klasik karena banjir di sini, anggaplah daerah Bandung Selatan bukan baru ya. Bagaimana alat-alat yang dulu pun sudah ada gitu. Jadi ketika ada banjir, lalu berbunyi alarm dan seterusnya. Saya pernah koordinasi ke salah satu rekan di Majalaya, ke Garda Caah namanya, jadi sebuah komunitas masyarakat yang peduli terhadap banjir, yang mulai dari Hulu Cisanti, identifikasi potensi banjir, punya kegiatan-kegiatan sosial yang baik dan seterusnya. Mereka sebetulnya pernah dikasih hibah alat ceritanya oleh salah satu institusi di Bandung. Tapi pada prakteknya tidak termanage dengan baik, sehingga pada aktualnya ketika banjir datang kembali adalah orang per orang yang memberitahu gitu. Nah, sehingga apa? Aktivitas perangkat atau sistemnya tidak berfungsi dengan baik. Karena kalaupun ada, air sudah keburu naik gitu. Jadi respon perangkat dengan aktual air yang masuk ke area warga itu sudah duluan air yang naik, sehingga warga masih banyak yang tidak keburu menyelamatkan. Nah, apakah alat tadi salah? Tidak salah, tetapi desain dan pendekatannya yang mungkin belum tepat, sehingga idealnya ada perubahan sudut pandang bahwa banjir ini jangan langsung diidentifikasi kejadian di hilir, tapi bagaimana dikaitkan dengan beberapa parameter. Potensi hujan, jangan hujannya dulu. Kedua, dari hulunya, apakah sungainya berkaitan sampai menuju titik muara yang paling rentan terhadap resiko banjir, sehingga ke alat itu dipasang dari hulu menuju tingkat resiko tadi yang paling rentan. Orang yang paling rentan ini akan tahu bahwa dengan alat tadi dia punya informasi awal yang harus segera ditindaklanjuti untuk persiapan atau antisipasi bahwa ada potensi hujan besar, ada potensi banjir, potensi tibanya sekian jam lagi, baru alat di situ sudah ngasih tahu gitu. Jadi kayak kita token KWH lah, KWH sekarang kan belum habis penuh, tapi sudah ngasih tahu, sudah alert, sudah early warning bahwa ini mau habis nih gitu, tapi masih ada. Nah, idealnya menurut hemat saya alat untuk monitoring banjir pun kira-kira begitu. Jadi kalau hulunya anggap di daerah hujan besar di daerah kota gitu menuju Bandung Selatan, maka 1 jam itu paling tidak sudah ada masuk alert yang memberikan informasi awal untuk aware, untuk lebih waspada dan melakukan antisipasi. Itu cerita lain, sehingga value-nya apa? Masyarakat punya sesuatu yang merasa terbantu, merasa terselesaikan masalah-masalahnya, bukan sekedar wahnya teknologi gitu, bukan sekedar canggihnya aplikasi, bukan. Itu betul, tapi bukan hanya itu bagian turunan dari solusi yang akan kita berikan. Nah, IoT cara pandangnya adalah apa yang kita bangun harus mengidentifikasi masalah, lalu mendesain solusi dan terukur apakah benar solusi ini menyelesaikan masalah. Masalah pilihannya hardware, sensor, merek, perangkat itu bagian di dalam, itu pilihan berikutnya, di tahap berikutnya. Baik, kira-kira itu. Nah, lantas apa saja yang bisa kita lihat? Ini adalah area-area implementasinya banyak sekali. Tadi kita area kesehatan, energi, pendidikan, transportasi, dan seterusnya. Bagaimana potensinya di Indonesia? Ini besar. Menurut salah satu sumber berita, tentu masih besar. Karena apa ya? Sedikit dalam tanda kutip pemain yang sudah masuk. Kedua juga potensi pengguna mobile, dalam hal ini koneksi internet harian itu tinggi. Dan yang ketiga, potensi sumber daya alam dan lingkungan yang masih perlu diolah dengan dukungan teknologi. Ini adalah beberapa contoh yang sudah leading, dalam artian pionir-pionir yang dulu dirintis menjadi startup dan beberapa sudah tumbuh kembang dengan baik. Nah, teman-teman bisa lihat, googling lebih lanjut, ada yang dari Bandung,
ada yang dari Surabaya, ya, 3 dari Bandung, 1 dari Surabaya. Saya berikan contohnya. Teman-teman bisa lihat lebih detail di internet perihal company-company atau startup berikut ini. Baik, di video berikutnya kita akan belajar bagaimana IoT dari sisi praktis. Nanti ada beberapa tahap persiapan instalasi, tentunya perangkatnya harus sudah siapkan, lalu ada persiapan instalasi Arduino IDE, walaupun nanti kita menggunakan varian mikro yang mendukung ke koneksi Wi-Fi, basisnya ISP8266 atau SP32, ya. Variannya bisa pakai Wemos, Node MCU atau yang lain. Ini harus diinstal dulu bagi yang belum. Kedua, menggunakan IoT server, kita menggunakan ThingSpeak. Untuk pemula ini cocok karena mudah dalam konfigurasi, lalu mendukung kepada komunikasi basisnya REST API untuk read write, lalu terintegrasi dengan analitik, nanti ada MATLAB yang sudah mendukung, dan terakhir juga terintegrasi dengan sosial media, yaitu ke Twitter bisa kita lakukan waktu saat tadi demo ketika ada alert atau informasi yang harus di-push ke sosial media. Nah, ini bisa bikin akun, nanti bisa dicoba login dulu, setelah itu nanti ada di panduan video berikutnya kita berikan tahapan menggunakannya. Terakhir di bagian aplikasi, tadi di aplikasi bisa beberapa platform, bisa web, bisa mobile, bisa desktop, bisa embedded system, bisa kombinasi di antara itu, tergantung kebutuhan sistemnya yang mau dibuat. Nah, pada pendekatan demo yang nanti kita akan belajar menggunakan aplikasi Virtuino, aplikasi mobile Android, teman-teman bisa download di Google Play. Nah, ini komunikasinya tadi menggunakan REST API, jadi membaca channel ThingSpeak kita atau menulis data ke channel ThingSpeak kita. Nah, nanti demonya di sesi berikutnya. Tetapi keunggulannya untuk pemula ini memudahkan karena sudah ada desain komunikasi dari klien ke server dengan mudah, konfigurasinya mudah, lalu ada widget dan mendukung komponen lain yang sudah tersedia dan dikonfigurasinya pun nggak sulit. Ini sama sekali tidak ada pemrograman di sini, hanya konfigurasi. Baik, itu saja teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang berdiskusikan silahkan sampaikan di komentar ataupun bisa kirim email. Tadi di awal saya berikan. Kita insya Allah ketemu lagi di sesi video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.